Setelah diteliti, ternyata bukan pihak Prabowo yang melakukan kecurangan pemilu, tetapi pihak Anies Baswedan juga melakukan kecurangan. Prabowo membawa bukti-bukti kecurangan supaya masyarakat tahu bahwa pihak Anies Baswedan dan Ganjar juga melakukan kecurangan. Bagaimana berita selanjutnya? Silahkan simak baik-baik, karena hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo Gibran. Inilah berita yang pertama. Otto Hasibuan mengatakan, justru kubu 01 dan 03 yang lakukan kecurangan. Tim kuasa hukum pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, membantah pihaknya telah melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Mereka menilai justru kubu 01 dan 03 yang telah melakukan kecurangan dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikan kuasa hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan. Otto menegaskan, pemilu 2024 yang diikuti 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak ada unsur kecurangan dalam pelaksanaannya. Kalau pemohon menuju ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, kami nyatakan tegas dalam persidangan ini bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran membantah hal itu tidak benar, tegas Otto Hasibuan. Pihaknya justru menilai kubu 01 dan 03 yang telah melakukan kecurangan dalam Pilpres 2024. Justru para pemohonlah pihak yang melakukan kecurangan tersebut dan kami akan buktikan dalam persidangan ini nantinya, tutup Otto. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Anies gugat dan tuduh paslon 02 curang, tapi di Tapanuli Tengan 7 KPPS masuk dalam DPO polisi karena gelembungkan suara Anies Muhaimin. 7 anggota KPPS di Tapanuli Tengah masuk daftar pencarian orang, DPO, lantaran menggelembungkan suara Capres nomor urut 1 Anies Muhaimin. Selain Capres, mereka turut menggelembungkan suara calon legislatif. 7 anggota KPPS ini menjadi target pemburuan. Kasat Reskrim Polres Tapanuli Tengah AKP Arlin Parlindungan mengatakan, 7 orang petugas KPPS tersebut sudah dijadikan tersangka dan perburuan polisi. Polisi menjelaskan, penggelembungan suara dan pengurangan suara peserta pemilu mulai dari calon presiden dan caleg terjadi di tempat pemungutan suara 02, Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Para tersangka membuat suara Capres nomor urut 01 Anies dan Muhaimin Iskandar menjadi 315 suara, sedangkan daftar pemilih tetap hanya 300. Kemudian, suara pasangan nomor urut 02 Prabowo, Gibran dan nomor urut 03 pasangan Ganjar Mahfud dibuat menjadi kosong, sementara yang datang cuma 200 sekian orang. Pasca aksinya ketahuan, para tersangka merubah kembali suara pasangan Anies, Muhaimin Iskandar menjadi 215, dari 315 suara. Dari informasi yang didapat kepolisian, aksi ini terbongkar akibat adanya seorang wanita yang protes kenapa suara Capres yang dipilihnya kosong. Sedangkan ia memilih Capres tersebut di TPS yang ia jaga. Akibat ulahnya ini tempat pemungutan suara melakukan pemungutan suara ulang. Karena si ibu ini tadi memilih salah satu Capres yang disebut kosong tadi suaranya, makanya ribut dan pemungutan suara ulang jadinya. Ketua Bawaslu Tapanuli Tengah Sinta Dewi Napitupulu mengatakan, mulanya para pelaku dengan sengaja melakukan pembatasan di TPS yang membuat masyarakat dan para saksi partai tidak bisa mengikuti proses penghitungan suara. Dari laporan masyarakat itu, pihak Bawaslu dan Panwascam mendatangi lokasi. Hasilnya, ditemukan perbedaan data yang signifikan. Dari hasil penghitungan ulang, Paslon 01 hanya mendapatkan 37 suara. Sementara Paslon 02 Prabowo dan Gibran mendapatkan 102 suara. Dan Paslon 03 Ganjar dan Mahfud mendapatkan 19 suara. Dari situ kita ketahui adanya kecurangan. Sebenarnya untuk Kecamatan Sirandorung ada 3 TPS yang kita lakukan penghitungan ulang. Dan di TPS 02 kita temukan kecurangan dan kemudian kita proses di Gakumdu. Sekarang 7 anggota KPPS sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas laporan masyarakat dan temuan Bawaslu di lapangan. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Bantah curang di Pilpres 2024, TKN sebut akan buktikan lebih banyak kecurangan di kubu Anies dan Ganjar. Komandan Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka,
Hinca Panjaitan meyakini pihaknya sama sekali tidak curang dalam pemilihan presiden 2024. Hinca mengatakan, kalaupun ada kecurangan dari kubu 02, itu pasti hanya kecurangan kecil saja. Kalau dari kita adakah kecurangan? Menurut kita, kecurangan kita tidak ada. Kalaupun ada hal-hal kecil yang dianggap standar saja, atau kecil saja, karena besarnya republik ini. Jumlah 800.000 TPS, dan seterusnya, dan tingkat kesulitan, dan itu juga cukup banyak, ujar Hinca. Hinca menjelaskan, jika kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud menghadirkan kecurangan Prabowo Gibran, maka TKN akan menyiapkan lebih banyak kecurangan dari kubu 01 dan 03. Politikus Partai Demokrat ini pun mempersilahkan pihak lain untuk membuktikan kecurangan yang dituduhkan kepada Prabowo Gibran. Begitu kesempatan kami nanti membuat kesempatan kontra untuk membuktikan. Kami akan buktikan dengan sebaliknya, lebih banyak kecurangan itu dari kubu Anies dan Ganjar, kata Hinca. Meskipun demikian, Hinca menegaskan bahwa TKN Prabowo Gibran siap dalam menghadapi gugatan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan, TKN sudah membentuk tim kuasa hukum yang lengkap beserta dengan ahli hukum tata negara dan ahli pemilu. Hinca juga memamerkan ada ahli hukum seperti Otto Hasibuan dan Yusril Ihza Mahendra di pihaknya. Di TKN ini banyak ahli-ahli hukum yang sangat dikenal, ada Otto Hasibuan, ada Profesor Yusril Ihza Mahendra, ada juga Hotman Paris. Hinca meminta kepada kubu Anies dan Ganjar untuk membiarkan saja Prabowo Gibran menjalankan pemerintahan ke depan setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Berita selanjutnya, heboh isu dugaan kecurangan pemilu 2024, ini tanggapan Buya Yahya. Ulama bernama Buya Yahya mengatakan, seandainya ada kecurangan pada pemilu 2024 dengan merubah angka suara, maka orang yang melakukannya telah berdusta, biarpun ingin memenangkan orang yang paling baik dan jujur, tapi dengan cara yang salah tetap berdusta. Kalau dengan cara berdusta, Anda berbohong, berdusta merubah angka, berarti bukan karena Allah membelanya, ada sesuatu. Orang-orang seperti itu tidak akan bisa menjadi pembela pemimpin yang benar biarpun pemimpinnya benar, kata Buya Yahya. Anggap saja calonnya dua, satu Fir'aun dan satu Musa, ibaratnya dua, kan ada tiga ya. Kalaupun Anda membela Nabi Musa tapi dengan cara berbohong, Anda bukan karena Allah lagi sudah. Ingat, tujuan sebaik apapun jika diraih dengan cara tidak baik hasilnya tetap jelek, tambah Buya Yahya. Menurut Buya Yahya, banyak kemungkinan terjadi apabila terdapat kecurangan dalam proses pemilihan pemimpin. Kecurangan bisa dilakukan oleh pendukung pemimpin yang menghalalkan segala cara demi berkuasa. Bisa juga ada pengikut calon pemimpin baik yang ingin mendukung kebaikan, tapi caranya tidak baik, kemudian melakukan kebohongan dengan menuduh lawannya curang padahal dia sendiri yang melakukannya. Dalam menyikapi dugaan kecurangan pemilu 2024, Buya Yahya mengimbau umat membebaskan diri bahwa tidak senang dengan kebohongan itu. Kalau senang dengan kebohongan, maka bukan karena Allah lagi dalam memilih seorang pemimpin. Buya Yahya mengingatkan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kisah orang beriman sangat panjang, bukan hanya saat menjabat seorang pemimpin lalu selesai. Segala tindak kecurangan dan kebohongan yang dilakukan pasti akan ditanya di alam barzak dan diminta pertanggungjawabannya di akhirat.